Praktikum larutan asam basa dari kelompok 2. Anggota kelompok meliputi pengertian larutan asam dan basa. Asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas, seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C, maupun jeruk nipis. Sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang, seperti deterjen, pasta gigi, maupun kapur sedih. karakteristik dari sifat asam dan basa. Berikut adalah contoh larutan asam dan basa. Alat dan bahan meliputi alat yang digunakan, gelas ukur, mortar dan alu, pipet tetes, lakmus merah dan lakmus biru, kertas, label, tabung reaksi, pelat tetes, pH meter, pulpen, dan tisu. Bahan yang dibutuhkan adalah larutan cuka, larutan NaOH, air jeruk nipis, larutan garam, larutan urea, bunga, sepatu merah, kulit manggis, buah naga, air sabun, sampo, aquades, larutan gula, larutan kapur, kunyit, bunga telang, terong, dan mawar. Dilanjut dengan mengambil larutan cuka, larutan NaOH, air jeruk nipis, larutan garam, larutan urea, air sabun, shampoo, aquades, larutan gula, dan larutan kapur. Kemudian semua larutan itu diberi kertas lakmus merah dan lakmus biru dan dilihat hasilnya. Berikut adalah hasil uji coba dari kertas lakmus merah dan lakmus biru. Dan ini adalah laporannya. Dalam pelaksanaan praktikum, kami dapat membedakan larutan yang bersifat asam, basa, dan netral menggunakan indikator kertas lakmus. Terdapat dua macam kertas lakmus, yakni kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Dalam larutan yang bersifat basa, maka kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru berubah warna menjadi biru. Sedangkan dalam larutan netral, kertas lakmus akan tetap pada warna aslinya, atau lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap berwarna biru. Jadi, semakin pekat warna asam, maka akan semakin tinggi konsentrasi asam atau pH asam tersebut. Begitu juga dengan basa, semakin pekat warna basa, maka akan semakin tinggi konsentrasi basa atau pH basa. Selanjutnya, setelah kita uji coba dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru, kita menggunakan bahan-bahan alami seperti bunga sepatu merah, kulit manggis, buah naga, bunga telang, terong, dan mawar, dan kunyit. Kita uji coba dengan menggunakan kunyit dengan cara menghaluskan kunyit dengan cara ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam larutan cuka, sabun, shampoo, larutan NaOH, aquades, air jeruk nipis, larutan garam, larutan gula, larutan urea, dan larutan kapur. Dan ini adalah hasil dari kunyit, kulit terong, buah naga, bunga telang, bunga sepatu, bunga mawar merah, kulit manggis. Setiap bahan alami yang dimasukkan ke dalam beberapa larutan memiliki pH dan warna yang berbeda. Berikut adalah laporan dari hasil uji coba menggunakan bahan alami. Dalam pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa indikator alami yang mengalami perubahan warna yang jelas berbeda dan mencolok. Seperti perubahan warna pada bunga telang, ketika dicampurkan dengan larutan asam, bunga tersebut berubah warna menjadi warna ungu. Ketika dicampurkan dengan larutan basa, berubah warna menjadi kuning kehijauan. Kunyit berubah warna menjadi kuning saat dicampurkan larutan asam dan berubah menjadi warna gelap ketika dicampurkan dengan larutan basa.
Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton.